Analisis dan prediksi caleg DPR RI NTT 1 yang akan bertarung di Pileg 2024. Siapa saja mereka? Sahabat suara Flores yang budiman. Jelang Pileg 2024, eskalasi politik mulai meningkat. Secara khusus calon legislatif DPR RI untuk daerah pemilihan NTT 1, yang meliputi Alor, Lembata, Flores Timur, Sika, ND, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Di Dapil NTT 1 menjadi dapil terpanas karena ada 6 anggota DPR RI hasil Pileg 2019 lalu. Mereka memiliki jam terbang tinggi dan sudah bercokol lama di Senayan, Jakarta. Siapa saja mereka? Mereka adalah politisi Partai Golkar Melkias Markus Mekeng Bapa, politisi PDIP Andreas Hugo Parera, politisi Partai Nasdem Johnny G. Plate yang kini digantikan Julius Sutrisno Laiskodat, Dipo Nusantara dari PKB, Ahmad Yohan dari PAN dan Beni Kabur Harman dari Partai Demokrat. Dilihat dari lama bermain di DPR RI, ada 3 politisi yang adalah pemain lama, yaitu Melkias Mekeng yang sudah 3 periode menjadi DPR RI, Andreas Hugo Parera 2 periode di DPR RI, dan Beni Kabur Harman sudah 3 periode mencengkramkan kuku di Gedung Nusantara Senayan. Sedangkan 3 nama lainnya, yaitu Julius Sutrisno Laiskodat, Dipo Nusantara dan Ahmad Yohan adalah pendatang baru yang baru 1 kali terpilih dalam Pileg 2019 lalu. Dari kacamata media di NTT, meski sudah beberapa kali terpilih, 3 nama politisi senior, yakni Mekeng, Andreas dan Beni Harman, adalah 3 figur yang paling populer mewarnai pemberitaan media. Mereka banyak melakukan kegiatan di masyarakat melalui kunjungan reses dan kegiatan-kegiatan sosial dan partai. Mereka sangat aktif turun ke daerah menemui konstituennya, baik langsung ke masyarakat mendengarkan aspirasi, memberikan bantuan-bantuan maupun melalui kegiatan partainya. Selain 3 nama politisi itu, ada 1 nama pendatang baru, yakni Julius Sutrisno Laiskodat. Juli terlihat sangat aktif dan agresif turun ke dapilnya dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan seperti UMKM, pemberdayaan perempuan, pertanian, kelautan dan pariwisata. Sebagai politisi perempuan, ia juga terlibat aktif dalam kegiatan seni budaya, secara khusus tenun ikat dan fashion show. Sebagai istri Gubernur NTT, Juli mempunyai ruang gerak yang leluasa untuk bertemu konstituennya, baik lewat partainya maupun lewat pemerintahan, karena ia juga adalah Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dekranasda NTT dan Ketua HKTI NTT. Sementara itu, 2 pemain baru lainnya, yaitu Dipo Nusantara dan Ahmad Yohan masih terlihat bermain tenang dan senyap tanpa terlalu banyak menggunakan panggung media untuk menginformasikan beragam kegiatan mereka. Mungkin saja mereka terus bergerak dalam senyap sambil berbuat baik melalui program dan kegiatan dengan publikasi media yang terbatas, sehingga publik kurang mengenal sepak terjang mereka di lapangan. Bisa saja mereka memiliki strategi khusus untuk memelihara basis tanpa perlu harus memproklamirkan apa yang mereka lakukan untuk rakyat. Bisa juga ini hanya trik yang dibangun agar publik penasaran dan mencari tahu apa gerakan yang dilakukan dan menaruh simpati besar pada keduanya. Peluang keterpilihan caleg lama. Bila melihat sepak terjang, jam terbang, pengalaman, calon dari partai besar dan partai sedang serta kecil, Partai Golkar dan PDIP sebagai partai paling tua, seharusnya mendulang kursi lebih dari 1 pada Pileg 2019 lalu. Namun faktanya berubah. Pada Pileg 2019, PDIP dan Golkar tidak mampu mempertahankan masing-masing 2 kursi. Artinya mereka kehilangan masing-masing 1 kursi. 2 kursi hilang dan beralih ke PKB dan Nasdem yang sebelumnya tidak mendapat 1 kursi pun pada Pileg 2014. Kasus ini menjadi pukulan berat bagi PDIP dan Golkar. Jika mereka ingin mengembalikan 2 kursi yang hilang direbut Nasdem dan PKB, maka mereka harus memasang kuda-kuda. Salah satunya memasang caleg yang populer, memiliki jam terbang, modal sosial, jaringan besar dan tentunya pundi-pundi yang tidak sedikit karena luasnya wilayah kepulauan di Flores, Lembata dan Alor. Hal yang diprediksi hampir pasti bahwa 3 kursi milik Mekeng, Andreas dan BKH bakal tetap bertahan. Selain lama di partai dengan pengalaman bertarung yang panjang, tidak terlalu sulit bagi mereka untuk menjaga suara di basisnya. Kursi keempat yang diprediksi masih aman adalah kursi milik Juli Laiskodat. Dengan popularitas, sumber daya jaringan partai, modal sosial dan kekuasaan politik saat ini, maka peluang keterpilihan Juli masih tinggi. Namun juga tergantung isu politik,
siapa calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan diusung Partai Nasdem dalam Pilgub 2024. Jadi masih fleksibel juga. Dua kursi lainnya yang diprediksi belum aman adalah kursi milik Dipo Nusantara dan Ahmad Yohan. Dua pendatang baru ini tidak terlalu populer seperti Mekeng, Andre, BKH dan Juli. Mereka terbaca bermain landai dan sepoi-sepoi atau tidak terlalu agresif di lapangan dan di media. Meski terpilih dari PKB berkat sokongan para fasilitator program dana desa, Dipo harus bekerja ekstra keras karena PKB tidak memiliki basis yang besar seperti PDIP dan Golkar. Demikian juga Ahmad Yohan pun harus kerja ekstra keras karena PAN juga adalah partai yang tak punya basis besar di Flores. Meski ia mempertahankan kursi PAN sebelumnya, jaminan untuk terpilih kembali belum aman. Keduanya butuh tenaga lebih besar untuk merebut basis lawan yang tidak mudah, termasuk mempertahankan rongrongan suara di basisnya. Peluang caleg baru, tren di setiap pileg selama beberapa periode, caleg-caleg PDIP, Golkar dan Demokrat secara konstan tetap memperoleh kursi. Hal itu karena mereka adalah partai besar yang masing-masing sudah memiliki basis sejak lama. Yang berubah hanya jumlah kursi, belum pernah ketika partai itu tidak meraih kursi alias kosong. Jadi sudah bisa dipastikan PDIP, Golkar dan Demokrat meraih kursi, tinggal jumlahnya bertambah atau tidak tergantung pada figur caleg pemain cadangan punya elektabilitas dan popularitas yang tinggi atau tidak. Demokrat bisa juga kehilangan kursi apabila salah memasang kuda-kuda. Semoga terpilihnya Leo Lelo sebagai Ketua DPD Demokrat diharapkan memberikan dampak keamanan kursi BKH di Flores. Sementara itu, bagi PKB dan PAN, ancaman terbesar mereka adalah caleg-caleg pendatang baru yang bisa saja muncul dari kabupaten atau basis-basis utama mereka. Jika PDIP dan Golkar memasang caleg kuat dari basis keduanya, maka suara mereka bakal tergerus. Mereka harus berjibaku keras melawan kader-kader militan PDIP dan Golkar yang sudah mengincar kursi mereka. Selain itu juga mereka harus mewaspadai permainan Nasdem yang kian memburu. Melihat dan mencermati kecenderungan pemilih di Flores, masih tinggi orang memilih berdasarkan figur atau ketokohan, latar belakang suku dan agama, apa yang sudah dibuat dan uang atau biaya yang diberikan. Polarisasi politik uang masih akan tetap mewarnai Pileg 2024. Jadi bagi caleg-caleg pemain baru yang ingin bertarung merebut kursi di Dapil NTTI, tidak cukup hanya modal sosial dan jaringan relawan saja, tetapi harus punya modal besar untuk biaya politik. Mesin partai juga tidak bisa dipegang penuh karena kader partai terbelah dalam arus dukungan. Jadi senjata saja tidak cukup, tapi harus menyiapkan peluru mumpuni. Calon pemain baru tetap punya peluang besar karena kecenderungan pemilih juga selalu suka dengan orang baru. Apalagi pemain baru itu adalah orang yang sudah berkontribusi untuk mereka selama ini. Masyarakat pemilih pasti tidak serta-merta melupakannya karena budaya malu sudah menerima sesuatu. Hal itu sudah dibuktikan aktivis 98 Pius Lustrilanang dari Partai Gerindra, meski bukan orang NTT tapi Pius membuktikan mampu bertahan 2 periode di DPR RI mewakili rakyat Flores. Untuk caleg baru DPR RI Pileg 2024, saat ini belum terlihat. Parpol masih menggodok jagoan mereka yang akan dipasang untuk mendulang suara dan membawa kursi baru. Jadi belum bisa diprediksi karena track record dan profil politik mereka belum terendus. Demikian sahabat kami kabarkan untuk Anda. Nantikan update informasi terbaru dan menarik lainnya hanya di channel YouTube Suara Flores, channel kebanggaan Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.